menyesuaikan waktu, mungkin kita akan mulai saja eh, sesi sore hari ini. Sebelum mulai, perkenalkan nama saya Danu Tias Pradipta. Saya ditugaskan oleh Ibu Kiki untuk memandu jalanan sesi terakhir ini. Dan senang sekali sore hari ini bersama kita sudah ada Ibu Lydia Kiven yang hari ini akan memberikan semacam presentasi tentang pengalamannya dan penelusurannya selama ini dan persentuhannya dengan patung Panji. Sebelum memulai dan memberikan kesempatan ke Bu Lydia, izinkan saya memberikan sedikit pengantar berupa biografi singkat dari Bu Lydia dalam bahasa Inggris untuk kebutuhan dokumentasi. Dr. Lydia Kiven is an art historian and researcher specializing in Javanese art and culture, particularly the classical Hindu-Buddhist period. She is widely recognized for her studies of temple reliefs, iconography, and visual narratives in East Java, including her in-depth research in the Panji figure in Majapahit temple reliefs. Lydia Kiven obtained her PhD degree in Southeast Asian Studies at the University of Sydney. She has been teaching Indonesian language at German University and Institute since 2003, and lecturing in Javanese culture and ancient Javanese art, among others, of the Department of Southeast Asian Studies, Universitas of Frankfurt, University of Heidelberg, and Universitas of Bonn. Her research explored the relationship between artifacts, historical context, and living cultural practices, as well as how cultural heritage is interpreted in the contemporary setting. Dr. Kiven is also known for several key publications, including Following the Cave Figure in the Majapahit Temple Reliefs, a new look at the religious functions of the East Javanese temples, 14th and 15th centuries, and menelusuri figur bertopi dalam relief Candi Majapahit, and menelusuri Panji di candi-candi. Beyond her books, she's continued to contribute to recent research publication on the Panji tradition and Javanese cultural heritage, including Pride and Legacy of Cultural Heritage, the example of the Javanese Panji tradition. Topik hari ini yang diajukan oleh Bu Lydia dalam topik Winding Roads of Stories Around Statue Object Biography of the Panji Statue from the Candi Salokelir at the Galeri Sumarja Institute Teknologi Bandung and its potential for art pedagogy and cultural knowledge. Dan sebelum mulai, saya mau bercerita sedikit bahwa topik ini sebetulnya sangat berelasi dengan salah satu fokus dari proyek riset ini. Jadi di beberapa tahun yang lalu, mungkin Bu Lydia masih ingat, sempat bertemu dengan saya di kampus, dan waktu itu Bu Lydia datang untuk sekedar mampir mau menyapa Panji dan berfoto dengan Panji. Dari situ saya melihat ada hubungan yang begitu dekat dan emosional antara Ibu Lydia dengan patung Panji yang sekarang posisinya berpindah ada di sisi sebelah kanan Galeri Sumarja. Dan dari situ juga ada sedikit obrolan kami tentang terutama pertanyaan saya sebagai orang yang sudah bertahun-tahun ada di kampus ini, terlibat dalam pengajaran sehari-hari, dan bahkan sejak dari mahasiswa sudah melihat patung-patung ini. Ada pertanyaan yang mungkin buat saya mendasar, dari mana asal-usul patung ini? Kenapa mereka harus sampai sini? Dan siapa yang membawa? Dan hanya pada saat itu mungkin saya belum memulai apapun, dan waktu itu juga kita hanya terlibat obrolan singkat dengan Lydia dan muncul nama Van Romon saat itu. Dan mungkin hari ini saya berharap, dan saya senang sekali Bu Lydia walaupun hanya menyapa kita lewat Zoom, tapi semoga obrolan hari ini bisa menindaklanjuti dan lebih jauh lagi dari pertemuan kita terakhir, Bu Lydia. Oleh karena itu, tanpa berpanjang-panjang lagi, waktu dan kesempatan saya berikan langsung kepada Bu Lydia Kiven untuk presentasinya. Silakan, Ibu. Ya, terima kasih banyak Mas Danu Tias Pradipta. Ya, nama lengkap begitu. Terima kasih banyak kepada Bu Kiki di ruang. Sudah saya beli tiket karena kebetulan saya mau jalan-jalan di Java dan ya saya booking tiket penerbangan Etihad yang mau singgah di Abu Dhabi
ya cancel. Maka itu saya di rumah saja, tapi saya senang kita punya Zoom. Ya, saya mau menyampaikan hasil penelitian saya yang lama dan beberapa pemikiran baru. Saya kira bukan proyek, presentasi saya itu dan renungan saya ini terkait dengan first term of this program, which was focused much on object biography. But this year, the second term says there is also the idea to extend the object biography. So I think my topic really fits and it gives some concrete example. Mohon presentasi bisa dimulai. Ya, jadi ini sudah kelihatan ya arcanya. Terus lebih besar arca. Panji, klik lagi. Saya ambil foto ini, waktu itu saya sangat senang menemukan foto arca ini. I write here photo Lydia Kievan, October 2006. Nanti dalam presentasi saya tidak akan menyebut nama saya, hanya akan disebut tahun 2014 misalnya, hanya kalau foto dibuat oleh orang lain, saya menyebut nama. Itu saya kira penting juga, karena foto ini sudah beratusan kali digunakan dan pada awalnya saya tidak memperhatikan untuk memang menyebut nama saya. Jadi sebetulnya kalau foto ini mau dipakai harus memberi kredit kepada saya. Ya, foto ini dulu saya baru mulai dengan pakai kamera digital, tapi saya kira foto ini ya bagus. Dalam penelitian saya meneliti tidak hanya tentang arca, tapi tentang banyak contoh-contoh tentang Panji. I want to say I am aware of the pitfalls of overinterpretation, as warned for by Brandes in 1902, on the danger of explaining unidentified temple reliefs. So this is something I really want to keep in mind, and everybody who is working and interpreting on art should keep this in mind. Still, I think my ideas are valid in some way. A statue tells a story. I will tell now from the perspective of Panji. So, it is an object historiography. It is a story by the statue itself. Imagine you are the statue, or I am the statue. I was living on Mount Penanggungan. I was standing there. This Mount Penanggungan in East Java. Very greenish and very beautiful. Yeah, this is the site where I was standing. Saya di tempat ini, di situs ini sekarang agak rusak. Ya, kita nggak tahu apa saya berdiri di atas atau di bawah atau kanan kiri. Kita nggak tahu, tidak ada buktinya. Ini Candi Selokelir di Mount Penanggungan. Ya, katanya saya berasal dan juga candi ini berasal dari sekitar tahun 1450. Ya, saya kira mungkin betul, saya sendiri nggak tahu. Ya, saya adalah Prince Panji. Ada cerita banyak tentang Panji pada waktu itu, khususnya pada zaman Majapahit. Dan cerita-cerita itu banyak diceritakan oleh orang awam, oleh orang spesialis sakral, ritual juga. Dan ada juga Putri Sekartaji yang selalu disebut, yang selalu diceritakan. Ya, cerita ini menceritakan tentang Panji dan Sekartaji dalam struggle, dalam pertempuran untuk mencapai tujuannya, yaitu menyatu, karena mereka terpisah. Mereka mau menyatu. Dan banyak cerita digambarkan pada relief-relief di candi. Dan candi-candi itu sebagai pemujaan. Dan seperti itu juga di
lereng Gunung Penanggungan. Ada relief di candi juga, tidak hanya patung saya, ya. Selama ratusan tahun, ya orang tidak mikirkan saya, tidak tahu tentang saya. Dan tempat situs Candi Selokelir juga sudah tidak diperhatikan lagi. Dan orang lokal, mereka menyebut tempat ini Selokelir atau Watu Kelir, berarti ya bayang, layar bayang ya dalam batu. Bayang ya karena uh, storytelling, narrative reliefs on the walls ya mirip dengan cerita bayang di layar. Ini agak baru. Dulu waktu saya ambil foto yang tadi, belum ditemukan relief. Tapi ini kelihatan, oh ini sisa wayang screen ya. Ini di bagian dinding bawah. Akhirnya ada orang putih dan orang lokal dari Java yang datang ke puing-puing ini dan mereka menulis laporan pada tahun 19 katanya. Dan beberapa tahun kemudian, grup lain datang. Ada juga seorang putih, dia ambil foto. Dan tentang saya dan ada seorang perempuan. Ini perempuannya. Foto ini hanya beberapa tahun kemudian. Anehnya, patung-patung kami diletakkan agak miring di depan dinding itu. Foto ini menjadi terkenal. Tapi kami dua-duanya kepalanya dipotong. Aduh. Kemudian beberapa tahun lagi, jadi ini sekitar 20 tahun lagi katanya, ada orang lain yang menemukan saya di alang-alang kepalanya. Kepala yang dulu hilang. Oh, ditemukan. Stutterheim katanya nama orang itu. Dan ada seorang perempuan yang ambil foto. Fotonya ini masih tanpa kepala dan kemudian dengan kepala. Aduh, saya senang sekali. Saya menjadi utuh lagi. Ya, tetapi di mana si perempuan hilang? Tidak ditemukan dalam alang-alang. Di mana ada? Ayo, di mana? Ya, ada orang yang waktu itu mereka membawa saya karena takut nanti akan hilang atau akan dicuri atau apa. Dan mereka mengambil saya agak jauh ke tempat eh, candi katanya. Yang besar, yang tinggi, yang punya banyak patung juga itu agak jauh. Dan saya dipasang, ditaruh dekat arca-arca lain yang ternyata juga diambil dari daerah asli saya. Ya, dan kami menjadi semacam teman, kawan. Dan akhirnya lama, nggak tahu kapan memang sebetulnya, saya dibawa lagi ke tempat yang lain yang jauh, lebih jauh lagi. Dan saya ditaruh di dalam ya semacam ya tempat yang ada banyak rak dengan buku-buku dan dekat arca-arca lain. Ya, ya begitulah. Dan ada anak muda yang datang dan mereka memandang saya, melihat, dan mereka menggambar, bikin gambar, sketsa tentang arca saya, tentang arca-arca lain. Ya, jadi enak juga diperhatikan, tapi ya mereka mau apa ya? Dan hanya jarang sekali ada orang yang khususnya melihat saya. Ya, begitulah. Dan kemudian, wah banyak tahun kemudian, ada seorang putih laki yang datang. Dan dia memang mencari saya. Kok dia berdiri dekat saya dan dia, wah membandingkan ukuran dia dengan tinggi saya. Dan ada seorang laki-laki dia yang bertanggung jawab untuk buku-buku, dari seorang librarian. Dan mereka berdua, mereka berani
memutar-mutar saya. Berat sekali. Ya, biar orang itu bisa memotret saya dari banyak segi. Ya, dia ambil foto khususnya tentang kepala saya. Dari depan, dari sebelah, dari atas, dari, wah, posisi mana? Macam-macam. Karena dia mencari saya, soalnya dia sudah meneliti tentang sebuah figur yang bertopi tekes kayak itu. Sebetulnya tentang relief di candi. Tapi dia tahu ada sebuah arca. Hanya tahu dari buku dan nggak ada orang tahu di mana persis. Pernah disebut di ITB, tapi ada orang yang bilang bukan. Akhirnya dia datang dan menemukan saya. Jadi karena fokusnya pada tikus, ya dia memotret. Ya, dan dia juga memperhatikan bagian lain dari badan saya. Misalnya, dia memperhatikan teratai lotus yang dipegang tangan saya. Ya, itu khusus. Dan dia memperhatikan kaki, dan tidak hanya kaki, tapi dia memperhatikan, oh kaki itu berdiri di atas Padmasana, sebuah batur. Dan dia juga memperhatikan sesuatu yang luar biasa. Ada rambut di tja, armpit, ya kelihatan yang maksud saya. Jadi ini seperti manusia manusia biasa. Dia juga lihat-lihat di sekitarnya, di tempat buku-buku itu, dia menemukan, oh ada arca, ya ternyata Dewa, Devi, ada arca kayak raksasa. Wah, dan dia merasa aneh juga ini ditulis tempat untuk menempati tas yang dekat arca lain. Jadi banyak teman saya, wah ditaruh di sedikit semrawut ya. Mereka tidak senang, tapi ya juga senang bahwa masih diperhatikan. Itu tahun 2006. Ya, dan lama-lama orang lebih tertarik dan perempuan itu datang beberapa kali lagi. Ini kami juga, bukan kami, si perempuan sama librarian itu, Pak Pindi, mereka memutar lagi dan ambil foto lagi. Dan perempuan itu akhirnya juga menulis buku, tidak hanya tentang saya, tapi tentang figur yang bertopi itu di candi-candi. Dan dia sudah memberi presentasi eh, buku itu kepada saya dan kepada Pak Pindi. Ya, saya senang, sangat dihargai. Ya, ini lagi kelihatan ya, agak jauh saya kelihatan saya memang masih berdiri di dekat rak buku-buku. Dan Pak Pindi, dia dipanggil Pak Pindi, librarian itu. Dia sudah tahu dari perempuan itu bahwa ternyata arca saya itu adalah sesuatu yang khusus. Dan dia ikut mengkhususkan dan dia memindahkan saya ke ruang kantornya dan malah membuat batur biar bangga. Dan kemudian lebih banyak orang lagi memperhatikan saya. Wah, bagus sekali. Tidak hanya Pak Pindi, tapi ada orang lain yang akhirnya memperhatikan saya dan lama-lama dipindahkan tidak hanya saya, tapi teman-teman saya juga ke Galeri Sumarja. Saya tidak tahu persis itu pada tahun berapa, mungkin sekitar tahun 2018 katanya. Perempuan datang lagi. Wah, kami semua ditaruh pada batur yang lebih tinggi. Dan Pak Pindi dia malah ambil ukuran. Itu waktu saya masih di tempat aslinya. Karena dulu selalu dicatat, ditulis bahwa tinggi saya 150 cm. Tapi ternyata saya lebih pendek sedikit. Ya, nggak apa-apa. Hanya 125. Ya, dan lama-lama saya menjadi lebih populer, lebih terkenal lagi. Lebih banyak orang datang dan malah memuja saya. Dan saya merasa sedikit seperti dulu waktu saya masih di
lereng gunung, waktu ada orang yang datang memuja tempat pemujaan candi dan memuja saya dan patung perempuan itu. Tapi ya masih beda juga karena khususnya arca perempuan itu hilang dan tidak ada alam, tidak ada suara burung, ya begitu. Ya, itu cerita dari patung sendiri. Belum, ya, sekarang part 2, yes, part 2 now. Mm, dari Arca, saya, Lydia Kieven, tidak bisa menceritakan lebih banyak karena sejak tahun 2019 saya tidak pernah ke Bandung lagi. Sebetulnya tiap tahun saya mau ke sana, tapi terus ada corona, terus ada macam-macam halangan, dan ini ada halangan tidak bisa datang juga. So now I tell you about other researchers who have been telling stories. Ya, ini lagi foto yang tadi. Itu pada tahun 1900, namanya Brookveld yang datang dan menulis laporan tentang candi. Tidak hanya, belum menyebut Arca khususnya. Dan dia menemukan tempat situs lokalier. Ditulis dalam Notulen van de Batavia's Genootschap. Dan kemudian tahun 15 ada survei lagi dan Lady Melville memotret, ya, yang foto yang tadi. Sebelah kanan close up, kelihatan lagi, ya. Yang sebelah kanan Panji, sebelah kiri Segartaji, yang lebih pendek, ya. Ini ada foto OD, Oudheidkundige bagus sekali kita masih punya. Yeah, and then Stutterheim. He was actually the major researcher and no, Blum. Sorry, not yet, not yet, not yet. Yes, no, not yet. Okay, I tell you. Stutterheim, he came and visited many, many sites of Penangongan. So he made an exploration together with local people, and he found what we have seen before. There must be one in between. And Stutterheim, he found the statue first. It was strange. The statue, although it had been taken photos by Lady Melville, it had not been considered and yeah, not been considered anymore. So Stutterheim, dia menulis beberapa laporan tentang penemuan arca, tapi waktu itu masih tanpa kepala. Kemudian dia tahun kemudian datang lagi, explore, bikin survei, dan dia menemukan kepala. Dan dua foto ini dibuat oleh Claire Holt, ya, menggambarkannya dengan status torso saja dan dengan status kepala. Yeah, and then there were several years, yeah, as I mentioned before, Van Romont. Seperti kapan tadi sudah disebut oleh Mas Danu. Van Romont kita belum tahu persis perannya bagaimana. Sering atau lama dipikirkan bahwa Van Romont bertanggung jawab untuk membawa arca-arca dari Prambanan ke ITB. Karena seperti tadi sudah diceritakan oleh Panji sendiri, arca Panji dibawa ke Prambanan. Dan dari Prambanan itu katanya tahun 1950, nanti saya akan baca tahun berapa. Dibawa ke Prambanan, ada kumpulan banyak arca di sana. Kemudian dibawa ke ITB, beberapa, tidak semua kumpulan itu. Dan yang membawanya ke ITB selalu dipikirkan bahwa itu Van Romont, because he was the first chair of the Department of Architecture in ITB. Tapi ternyata belum, ya, Mas Danu sudah bikin research, katanya saya membaca bahwa sampai saat ini belum ada hasil ya lengkap. Mungkin malah orang lain, Bernard Kempers. Oke. Oh ya, Van Romont itu penting. Dia bikin survei bersama orang lokal di Penanggungan. Dia menghitung 81 situs
sanctuaries. Dan dia memberi nomor, Candi Selokelir mendapat nomor 23. Tapi seperti kita tahu ya, banyak tahun kemudian, Pak Hadi Sidomulyo almarhum, tahun-tahun sebelum meninggal, tahun lalu, dia berjalan-jalan, tidak pernah malas, tidak pernah berhenti, semangat sekali jalan-jalan di Penanggungan. Dia akhirnya menemukan 120 atau lebih. Nanti saya tahu program ini akan diteruskan di Penanggungan, di daerahnya. Kalau nggak salah, Mas Dian akan menceritakan tentang hasil penelitian Pak Hadi. Ya, dan menariknya dalam buku Van Romont yang ditulis pada tahun 1951 ada Jesse Blom, seorang arkeolog. Dia sering meneliti tentang candi-candi, yang khususnya dia lebih terkenal karena menulis tentang Candi Singosari dan arca-arca di sana. Dan dia ya menulis tentang penemuan di Penanggungan dalam buku Van Romont. Dan ini saya baca dalam bahasa Belandanya. She refers to the move of een groot aantal beelden en fragmenten afkomstig van de Penanggungan ter beveilingen naar Prambanan overgebracht. Marieke Bloembergen, maaf ya, bahasa. My Dutch is not really perfect. Artinya ada sejumlah arca dan fragmen-fragmen yang berasal dari Penanggungan yang dibawa ke Prambanan untuk diselamatkan di sana. Itu pada tahun 1941. Dan dia bikin daftar tentang arca-arca atau fragmen-fragmen. Terwijl de Prambanan bevindt. Itu aneh ya, jadi dalam laporan daftar ternyata dia tidak bikin sendiri tapi dibuat. Ternyata dalam daftar ini Arca Panji tidak ada. Itu aneh. Jadi ini masih ada tanda tanya. Ya, dan kemudian Bernard Kempers. Dia dalam bukunya yang terkenal, yang sangat penting, Ancient Indonesian Art, yang terbit tahun 59. Jadi ini kita masih dalam rangka tahun 50-an. Dia bikin foto dan menyebut Panji, dan dia di sana mencatat bahwa arca Panji disimpan di ITB Bandung, di Department of Fine Arts. Ya, jadi kita nggak tahu ya kapan ternyata dibawa. Terus, sebetulnya ya, seperti sudah diumumkan tadi, dibicarakan tadi, sebetulnya saya mau bikin research tentang Bernard Kempers. Dan saya pergi ke Jaap Polak di Amsterdam. Dia seorang art collector, khusus tentang Java, juga bagian lain dunia ini, tapi khusus tentang Java. Dan karena dia dulu dekat dan teman dengan Bernard Kempers, akhirnya Bernard Kempers memberi arsipnya lengkapnya kepada Jaap Polak. Kalau ada orang di Amsterdam, ya mari ke Bloembergen, ayo. Mungkin pernah ke sana, Spiegelgracht nomor 3, dekat Rijksmuseum. Ya, dan saya sempat melihat beberapa bagian dari arsip. Saya pikir saya akan menemukan banyak hal tentang Arca Panji Selokelir, tapi ya karena saya hanya ada 1 hari, belum menemukan banyak. Pokoknya Bernard Kempers dia, saya menemukan suatu catatan tangan, dan dia merujuk pada foto oleh Melville yang tadi, and he wrote, taken to Prambanan. So, actually, it was clear it was at Prambanan, but he does not mention anything else. He does not mention when it had been taken to ITB. Mungkin ya kalau kita melihat arsip lama mungkin akan ditemukan. Silahkan orang yang mau dapat
beasiswa di Belanda, ayo ke Arkip di sana. Jadi, conclusion saya, antara tahun ini 51 dalam tulisan Blom van Roman dan tahun 59 oleh Bernard Kempers, ternyata dalam periode ini Panji statue di bawah Tari Prambanan KTP. Itu kira-kira ya. Okay. Yeah, and here, oh, sorry, it's a very bad photo. On the right side, this is the catatan oleh Bernard Kempers. Ya, seperti tadi sudah saya sebut bahwa di sini ditulis bahwa arca dibawa ke Prambanan. Ya, dia menulis batu kelir atau selak kelir, penanggungan, relief fragmenten in Panji built. So this referred to the picture, but this was not complete in the archive. Yeah, and then, yeah, I could say researchers or other people, orang ahli lain yang kemudian meneliti atau terlibat membaca, menggali tentang Panji, mungkin tidak semua menerbitkan. Ada Pindi Setiawan yang tadi sudah saya sebutkan, librarian of the library. Itu ya sebetulnya memang setelah Lydia Kiefer meneliti, dia menjadi lebih waspada kepada arca Panji dan dia banyak memperhatikannya. Terus Aminuddin Siregar yang akhirnya dapat PhD di Leiden, dia menjadi kurator di Galeri Sumarjo dan setahu saya dia menjadi ya inisiator untuk mendirikan Galeri Sumarjo dan membawa arca-arca bersama Tanuh Tias Pradipto dan Suswa. Maaf ya, saya sendiri karena lama tidak ada kontak, saya tidak tahu persis tentang posisi tiga orang ini. Hanya saya tahu bahwa Aminuddin sekarang bekerja di National Gallery dan tidak terlibat lagi di Galeri Sumarjo. Ya, jadi maaf ya kalau ini ada yang salah. Saya juga tidak yakin apa Galeri Sumarjo dibuka pada tahun 2018 atau kapan persis. Ya, ini karena saya akhirnya tidak terlibat lagi. Ya, Hadisido Mulyo almarhum. Oh, tahun 2004 sudah meninggal. Tadi saya salah ya. Ya, kita sangat sedih waktu itu dan memang kehilangan seorang luar biasa, luar biasa. Ya, dan dia memang mulai mengerjakan tentang biografi dari arca-arca dan artefak dari Jawa Timur yang dibawa ke Prambanan dan dibawa ke ITB Bandung. Dan dia menulis laporan dan memotret banyak-banyak fragmen yang masih disimpan di Prambanan pada saat ini. Laporan ini ada saya dapat dari Bayan Jarrah di NUS, National University of Canberra in Australia. Sayang sekali ya, ini perlu diteruskan penelitian ini. So now I will tell more about my own research, which was partly specified. I was told I have time until in VEB time it is jam 16.30, berarti masih 30 menit, tapi saya kira lebih cepat. Oke, jadi my winding story, yes. Ya, hasil penelitian saya, ini dari hasil perjalanan saya, adalah 3 buku yang tadi juga disebut dalam pengantar oleh Mas Susva. Yang di bawah, yang kiri, ini yang asli bahasa Inggris. Baru diterbitkan tahun 2013, walaupun penelitian saya sudah selesai tahun 2009. Dan kemudian saya senang sekali bahwa diterjemahkan oleh FAO dan diterbitkan oleh Gramedia tahun 2014 dengan judul Menelusuri Figur Bertopi yang sesuai dengan yang asli, dan kemudian diterbitkan lagi oleh Gramedia dengan judul lain Menelusuri Panji. Sebetulnya, ini catatan saya yang tidak persis betul penerjemahan judul yang terakhir.
karena diperkirakan bahwa semua figur bertopi adalah Panji. Itu sering sampai saat ini ya digunakan salah. Ini saya sering menentang ya, orang yang tahu saya dan pernah ikut diskusi atau ceramah saya tahu. Tidak semua orang yang bertopi adalah Panji. Ada banyak karakter lain yang juga bertopi, dan topi ternyata adalah tanda untuk orang yang statusnya agak bawah, rakyat, kerakyatan, atau bangsawan. Dan kalau raja atau dewa tidak pernah pakai tekes. Ya, ini biar jelas. Tapi karena banyak yang dari cerita Panji pakai tekes itu juga misalnya Stutterheim dia menyebut Panji Kepje, Panji Petje. Jadi kita harus hati-hati. I had started my study, I had started with the relief or with the Chandi Kanali Soto above. That's actually the first time that I had met a Panji relief, which was nearly 30 years ago, last week on 16 April. I somehow celebrated it for me. So that's where it all started for me. So we see here Panji and Chidakartaji who sits on his lap. And then later I got to know about the statue. Actually, it is a bit from a lower place. Yeah, the Kandali Sodo is quite high. You have to walk 3 hours. And to meet the Silokalir, maybe you walk for about 1 hour. Some of you will do that later, yeah? Sayang sekali saya tidak bisa ikut. So the statue of Silokalir had then later an outstanding role in the research. So for me, it was the essence of the message and the values of Panji, because I cannot repeat all of my study here, but it's just the essence. Every sculpture, every piece of art has a message and value. And I will tell a little bit about those of Panji. Yeah, I came to the outcome that there is a very specific connotation, a tantric connotation. As I said, I cannot, saya tidak bisa memperdalam terlalu, tapi saya mau menyebutnya bahwa dalam penggambaran Panji, dalam candi-candi di relief, dan dalam arca Panji ada konotasi tantra. Ini saya memberi sedikit penerangan. Kita lihat lagi secara ikonografi, ya, kita sebagai art historian, kita harus lihat ikonografi, terus bisa memberi keterangan sesuai dengan pengetahuan. Kita harus tahu ada knowledge tentang agama, tentang sejarah dan terus. Jadi ini ada kepala dengan cap, dengan topi itu. Dan pakaiannya sederhana. Seperti tadi sudah saya I indicate that there are the hairs in the armpit, which is very human. Never, ever a deva, Arta deva would have that. And it also has not much jewelry, but it is standing on a lotus pedestal. Ya, ini kepalanya yang khas. Klik sebentar lagi. The lotus, which the figure is holding. This is actually, ini sebetulnya sesuatu yang sakral. Tidak cocok seperti tadi ya, saya katakan ini gambar seorang yang agak sederhana, agak dekat dengan masyarakat, dengan rakyat. Tapi lotus itu ternyata sebuah simbol untuk kebersihan, untuk spiritualitas, untuk pengetahuan tinggi. Ya, ya. Dan semua itu menjadi alasan untuk saya untuk dengan banyak-banyak unsur-unsur lain, hasilnya Panji adalah semi-human, setengah manusiawi, dan semi-divine, kedewaan. Dan ternyata Panji tidak hanya dalam statue, saya juga memberi keterangan ini dan interpretasi saya tentang relief, bahwa Panji adalah sebuah perantara antara dunia manusiawi dan dunia supramanusiawi. Ya,
silahkan ambil ini. Kalau mau tahu lebih banyak, silahkan baca buku saya. Ini hanya untuk membandingkannya dengan relief. Di sana saya menemukan tantric connotation itu juga dari Candi Kendali Sodor lagi. Ini relief yang tadi lebih lengkap. Ya, klik sebentar, kecil saja. Ya, ini detail. Ya, klik lagi. Kalau besok kalian naik ke Kendali Sodor, silahkan mungkin bawa foto yang kiri, diprintkan atau dicari dalam buku. Ya, kepala Panji sudah hilang akhirnya. Semara Tantra Yoga itu disebut dalam Arjuna Wijaya. Jadi saya juga selalu membandingkan gambar visual dengan gambar sastra. Itu penting sekali khususnya dalam relief naratif yang menceritakan suatu cerita. Akan terlalu lama jika kegembiraan mereka yang tiada taranya dalam bercinta diceritakan. Ia pusatkan pikirannya pada semara tantra yoga untuk menghasilkan daya dalam menikmati cinta. Saya membaca ini dari buku saya, kutipan dari Arjuna Wijaya, bait 38.1. Semara tantra yoga tidak hanya muncul dalam kakawin ini, tapi dengan kata lain juga dalam kakawin banyak yang lagi. Itu istilah Lange, Zoetmulder. Lange adalah beauty, rapture, keterpesonaan. Ini semua adalah kaitan dan adalah unsur dari konotasi tantra. Silakan baca dalam buku saya atau baca dalam Zoetmulder. Berarti ini dalam relief sudah ada konotasi ini. Yang tadi saya sebutkan untuk arca. Ya, terus. Iya, dan kemudian akhirnya ini setelah saya sudah selesai dengan penelitian untuk buku, untuk PhD di Sydney, saya pernah lihat arca perempuan di Museum Nasional yang kanan. Dan waktu saya pernah kembali lagi ke sana, saya melihat detail-detail, saya pikir, ini mirip sekali ikonografinya dengan si Panji. Apa ini mungkin yang asli, yang perempuan yang ya bersama Panji? Ya, dan saya memikirkan, mungkin begini dulu mereka di Selokelir sebagai arca, pasangan arca. Ya, dan ini teori saya juga seperti Panji mempersiapkan para peziarah untuk naik ke atas ke Penanggungan. Di situ ada banyak pertapaan. Mungkin Panji dengan konotasi tantra itu dia mempersiapkan untuk naik ke sana, dan malah Panji sama Sekartaji sebagai simbol harmoni, sebagai simbol penyatuan yang akhirnya ditemukan di atas dalam relief-relief Kendali Sodor dan yang lain. Itu pikiran saya. Ya, hasil penelitian saya menjadi artikel ini dalam buku Amerta. Amerta Jurnal, ini salah satu artikel hasilnya. Ini fotokopi dari buku itu. Di atas ada beberapa detail dari Panji, ya, seperti tadi sudah kita lihat. Dan di bawah ada beberapa detail dari arca perempuan, dari depan, dari sisi kanan, dari kaki. Dan saya melihat ada banyak unsur ikonografi dan style, khususnya style yang sangat mirip. Khususnya kalau kita misalnya lihat pada lipatan kain, ya, dan lipatan kain juga dua-duanya. Dan kaki yang berdiri di atas teratai Padmasana. Jadi saya waktu itu agak yakin, ini memang dibuat dalam satu bengkel oleh satu atau oleh pemahat yang sama. Dan kemudian saya menemukan setelah saya mulai memperkembangkan teori tadi, saya menemukan foto ini yang tadi sudah sempat kita lihat. Dan saya lihat lebih detail. Ternyata memang arca Panji. I thought karena kita sudah menemukan dua arca perempuan yang tadi di Museum Nasional, dan yang ini di situs sendiri
dulu tahun 1915, karena perempuan yang di dalam foto ternyata tangan kanannya juga memegang lotus, dan yang di Museum Nasional tidak memegang lotus. Jadi ternyata ada dua perempuan. Ada Arca Panji ini, dan nanti kita lihat ada Arca Panji lain yang hanya diketahui oleh dokumentasi foto. Ternyata ada lebih banyak pasangan. Tapi di mana? Di mana kita nggak tahu. Ya, jadi akhirnya ada peraturan baru, Panji sama si perempuannya yang menurut foto yang asli. Oh ya, ya, di atas lagi. Oh ya, ini candinya yang lengkap ya. Besok yang pergi ke sana, salam ya. Kalau besok ke sana, dan tolong dipasang dua ya untuk saya dan untuk teman. Ya, semua teori saya juga tidak diakui oleh semua, seperti ya biasa ya. Kalau kita punya interpretasi, memang bisa punya banyak ya. Kita mulai kalau kita meneliti tentang art, tentang seni. Kita selalu memperhatikan knowledge, pengetahuan, unsur-unsur yang ada. Kita mendalam, kita dapat informasi lanjut, dan kita menyimpulkan. Dan ada orang lain yang menyimpulkan lain. Jadi kita tidak usah saling menentang, tapi ya sebagai kontribusi dari banyak pihak. Oke, terus ada part 3. Sampai saat ini ada banyak questions, considerations, inspirations, jadi pertanyaan, pemikiran, inspirasi yang saya mau sampaikan, dan itu sebetulnya yang bisa dibicarakan dalam forum ini dan besok, dan juga kalau pergi ke sana pada tingkat yang ya tidak begitu konkret, tapi yang pada tingkat luas yang ada tema dalam acara program ini. Yang penting, the interdisciplinary gaze, jadi pemandangan interdisipliner, itu yang dibuat dalam acara ini ya, dari saya lihat dalam program. Jadi dari colonial history, sejarah kolonial, dari sejarah, dari provenance, arkeologi dan seni, dari agama, religi, dan ritual, dan sakralitas, tentang simbolisme dan value. Nah, nilai. Ya, banyak-banyak segi. Saya tidak mendalami ini, hanya ini sebagai usulan. Saya juga menulis banyak tentang Panji dalam publikasi saya. Tapi ini semua harus diperhatikan. Ya, salah satu pertanyaan utama, repatriasi, restitusi, pemulangan. Oh ya, saya menulis dalam bahasa Indonesia. Ya, kalau dari Belanda dipulangkan ke Indonesia, ya ini sudah banyak yang jadi. Tapi sekarang ternyata ini diskusi baru. Barang objek yang dalam zaman kolonial dibawa dari tempat asli ke tempat yang digunakan atau dikaitkan oleh orang kolonial yang punya tujuan untuk memberi fungsi yang lain. Jadi ini sudah lama didiskusikan apa tempat patung Panji dibawakan ke tempat asli di Candi Solokelir. Kalau ke sana harus ada seorang penjaga, harus ada sebuah gedung kecil, harus dibawakan makanan dan kopi dan apa saja untuk si penjaga. Ya, itu tidak masuk akal. Atau dibawa ke museum Trowulan yang dekat, yang sudah punya banyak arca dan fragmen dari Jawa Timur. Itu ya sudah lama, sudah sering didiskusikan. Dari situ malah kalau cerah cuacanya, kelihatan penanggungan dari jauh. Ya, tidak begitu, tidak, ya agak cocok juga. Atau disimpan di ITB Bandung karena
Ya, kita sudah tahu tadi dari presentasi pertama bahwa di ITB Bandung arca Panji dan arca-arca lain menjadi objek untuk memberi inspirasi untuk para mahasiswa-mahasiswi yang kuliah seni. Jadi mereka dapat banyak inspirasi dan itu salah satu alasan yang didiskusikan dalam forum ini bagaimana peninggalan lama bisa dijadikan objek untuk memberi inspirasi untuk seni sekarang. Jadi tidak hanya punya peran sakral secara asli, walaupun kita selalu harus agak awas dengan apa yang asli, tapi bisa digunakan, jangan disalahgunakan, tapi digunakan untuk inspirasi untuk sekarang. Itu sesuatu yang penting juga dengan tradisi. Kalau kita bicara tentang heritage, heritage tidak hanya untuk disimpan, dikonservasikan, tapi untuk melihat perkembangan dan guna untuk sekarang, nilai untuk sekarang. Jadi ini semua, ya, saya hanya menyentuhnya. Pokoknya ini akan didiskusikan juga besok. Itu mendukung pendapat tentang posisi disimpan di ITB Bandung terus. Atau di Museum Nasional. Dulu waktu saya mulai meneliti tentang Panji, saya pikir, oh ini harus dibawa ke Museum Nasional biar dihargai, diketahui oleh banyak orang. Tapi sekarang ya banyak orang sudah tahu dan Galeri Sumarja sudah ada. Sebetulnya, ya saya tidak tahu, yakin ya betul nomor 2 atau nomor 3, dua-duanya bagus. Ya, ini sebetulnya lagi seperti sudah saya katakan tadi. What is the use of safeguarding? For whom is the use? For communities, for the objects, and production of knowledge of the past. Knowledge production. This is very important. So we have to know a lot about the past, a lot about archaeology, about iconography. We have to know a lot about the history, yeah, so that we can say something and give conclusions. Ya, ini semua adalah hasil dan penerapan dari long and winding roads. So this is this color which I used for Panji. He himself says, I convey a message as an expression of values and ideas in the context of history, of religion, of society. And he says, may I be useful. Avik nam astu, may there be no hindrance. Oh yeah, just to show you, if you go to Jaap Pollak's place, he's very, very enthusiastic. He likes if people come and use his wonderful library. This is only part of the archive. Ini hanya sebagian dari arsip Bernard Kempers. Banyak buku. Bukan buku yang diterbitkan, tapi buku dengan tulisan tangan. Catatan tangan Bernard Kempers. Hebat sekali, banyak foto-foto. Ayo, kalau ada yang sempat meneliti, silakan ke sana. Oh ya, ini contoh-contoh arca lain, ya. Ini hanya untuk sebutan. Narasimha, Vishnu, Siva Parvati, and Panji statue Prambanan, more Panji statues, more female statues. Jadi masih ada banyak yang perlu diteliti, saya kira sudah dilakukan, ya. Ini contoh-contoh dari arca yang sekarang sudah disimpan di Galeri Sumarja. Ini foto-foto yang paling lama yang sebelah kanan. Foto OD dalam buku, dalam artikel yang ditulis tahun 1970-an kalau nggak salah. Pokoknya foto yang sebelah kanan itu lama, OD foto dari tahun 1926. Setelahnya hilang dua arca itu. Waktu saya pertama kali ke ITB dan saya memotret beberapa arca lain kecuali Panji, saya bikin foto sembarangan dan ada Pauline Lunsing-Schörler di Belanda, seorang ahli arca Panji, arca Jawa kuno. Saya tahu, dia tahu banyak-banyak. Jadi saya mengirimkan foto-foto ini biar siapa tahu, mungkin dia tahu. Oh ya, dan dia senang sekali. Oh ini.
arca yang hilang, tidak hilang, tapi disimpan di sana, di sudut, di pojok, di pinggir tangga. Ya, jadi ada dan menjadi terkenal juga. Ya, sebetulnya karena dulu saya memperhatikannya. Oke, terus ini Panji Sculpture di Prambanan masih perlu diteliti. Oh ya, ini, sorry, I was speaking about this already ya. Yang kanan, yang foto asli, UD, yang kiri-kiri, yang foto-foto buatan saya. Ya, Panji Sculpture in Prambanan, Hadi Sudiomulyo, dia sebetulnya, karena dia, seperti sudah saya katakan tadi, dia membuat ya reportase, laporan tentang semua arca fragmen yang disimpan di Prambanan yang berasal dari Jawa Timur. Ya, ini contoh lagi. Tiga arca ini yang diketahui oleh foto OD yang lama, yang sebelah kiri Semar, kanan Kertolo, di tengah Panji. Yang kiri kanan masih ada di Museum Nasional. Yang di tengah Panji kita nggak tahu, hilang. Apa pernah dulu ada perempuan, kita nggak tahu juga. Ya, will they be taken home? What is home? Di mana pulang? Pertanyaan. Next, please. Terima kasih, thank you, matur nuwun, danke. Semoga ada guna. Silakan kalau ada Baik, terima pertanyaan. kasih Bu Lydia atas pemaparannya. Dan tadi beberapa slide membuat saya juga mundur ke belakang ketika Ibu ke sini dan perbandingan hari ini saya membayangkan risetnya mungkin masih panjang dan masih banyak hal yang tentu belum ketemu sampai hari ini dan syukurnya saya sedang menjalankan itu Bu untuk proyek ini. Mungkin untuk mempersingkat waktu silahkan kalau ada yang mau mengajukan pertanyaan atau tanggapan dari presentasi dari Ibu Lydia Kiven. Mungkin satu dulu mengingat waktunya agak mepet. Atau dari tim, Bu Kiki, silakan. Ya, halo Bu Lydia. Hai, ini Kiki. Kiki ya, Nah, gimana? Gimana? Nggak kelihatan. ya, kayak kita berbeda layar. Oh yang ini. Hai. Oke. Ya, terima kasih banyak Lydia atas presentasinya. Saya bicara dengan Danu beberapa waktu belakangan dan membicarakan bahwa sepertinya kita harus memang mengundang Lydia secara khusus untuk membicarakan, untuk apa ya? Aduh, apa ini berbunyi? Untuk semacam mensinkronisasi, apa ya istilahnya? Memeriksa ulang, juga menyamakan persepsi terhadap apa yang juga lagi sedang dilakukan dan diupayakan oleh teman-teman di situ, terutama Danuh ya, dan Hazim. Ada dua orang peneliti ya di dalam tim ini yang sedang menyusun objek biografi. Iya, dan kami akan melakukan perjalanan dalam beberapa hari, 2 hari lagi dari sekarang, ke Penanggungan, ke Trawas, dan juga tadi paparannya Lydia membuat itu akan jadi sangat ditantikan gitu. Terus terang terakhir kali ke Selokelir tahun lalu dengan Marike, pengalaman yang paling memikat hati adalah bahwa perihal situs ya, itu bukan sesuatu yang kemudian berhenti dan vakum gitu. Kami melihat bahwa masyarakat sekitar ya, para juru pelihara dan masyarakat yang tinggal di sekitar gunung tersebut juga membuat situs itu menjadi masih hidup sampai hari ini gitu. Apa ya pertanyaannya ya? Tapi ada banyak soalnya pertanyaan di kepala saya. Uh, saya ingin dan saya juga suka bagaimana Lydia tadi posisikan Panji sebagai juga dalam presentasinya ya sebagai sesuatu yang hidup gitu. Apakah nggak tahu, saya ingin meminta pendapat Lydia mengenai tadi ya, mengenai kepulangan, mengenai perpindahan, mengenai makna yang kemudian kemungkinan juga berpindah, berubah, bertemu dengan menjadi dan lain sebagainya. Kalau kita bicara mengenai apa ya, artefak budaya ya, dalam hal ini dalam konteks ini adalah Panji. Bagaimana Lydia melihat itu semua berkelindan ya dalam Ya, sejarah dan objek biografi? ya, terima kasih Bu Kiki.
Ya, seperti tadi, secara singkat ya, dalam slide yang dengan 4 lokasi dipulangkan ke apa tadi, ke situs, ke Museum Nasional, ke Trawulan, ke ITB, itu memang saya sendiri agak ya dua-duanya saya masih bimbang juga apakah Trawulan lebih baik atau di ITB. Dua-duanya ya punya makna. Seperti Panji sendiri ya, kalau saya ambil posisi Panji lagi, dia akan senang untuk dia makna dan fungsi dan nilai dan guna apa sebaiknya yang sesuai fungsi asli. Fungsi aslinya sakral, tapi juga untuk menyampaikan nilai. Nilai seperti ya tafsiran saya dengan konotasi tantra itu. Em, apa itu lebih cocok di Trawulan atau cocok di ITB? Saya kira dua-duanya bisa digali. Em, di dua tempatnya bisa digali unsur-unsur itu. Di ITB ya menjadi objek untuk para mahasiswa seni rupa untuk dijadikan inspirasi untuk seni. Itu sebetulnya memang sangat bagus ide itu. Dulu seorang teman saya, Surya, di PPLH di Trawas, em, dia juga pernah mengajak saya untuk memberi presentasi tentang arca-arca dan detail-detail pakaiannya, busana kepada para mahasiswa yang kuliah desain di Surabaya. Dan waktu saya memberi presentasi itu, biar mereka, para desainer, menjadi inspirasi dari ya kesenian dan heritage sendiri. Tidak, waktu itu banyak yang mencoba bukan menipu, tapi mentransferkan, memakai unsur dari ya, Jepang. Ya, Jepang waktu itu sangat modern. Tapi lihat pada tradisi sendiri. Dan selama tahun-tahun terakhir ini memang tradisi dan heritage sangat diperhatikan. Ya, kita tahu dari semua banyak-banyak pihak. Jadi kembali lagi ke Panji Statue, ya bisa dipakai, digunakan biar orang sekarang, khususnya orang muda, memperhatikan dan bangga atas heritage sendiri. Ya, itu bisa dijadikan di ITB, bisa juga dijadikan di Trawulan. Di Trawulan, di museum sendiri bisa juga dibuat program didaktis, program art pedagogi, ya sama aja. Saya belum tahu. Saya kira besok akan didiskusikan ya. Saya juga nggak tahu apa memang jadi sebetulnya saya direncanakan ikut besok dalam key question restitution, origin, belonging, and so on. Ya, saya kira ini hanya input, besok akan diperdalam. Terima kasih ya, Bu Kiki. Terima kasih Ya, Lydia. ya. Ya juga tadi karena Lydia mention mengenai ikonografi kan itu juga berhubungan dengan bukan figur yang sangat dalam tanda kutip ya bukan sakral banget tapi juga menunjukkan ada dualisme bahwa dia semi manusia, semi sakral dan lain-lain. Juga tadi juga bagaimana itu dipersonifikasi ya dalam presentasinya Lydia. Ya saya menganggap itu sangat menarik sih. Dan kemudian kenyataan bahwa itu menginspirasi seperti seniman seperti Jibril, ya itu juga luar biasa. Baik, mungkin dari Bu Marike terakhir, sini akan ditutup. Malika? Oh, it's Marika. Yes, okay, Marika. okay. I can't see you, but I hear your voice. I recognize your voice. Yes. Oh, okay. Hello, Okay. hello. Good to see you. Good to hear you. Yeah. I have a question. So I very much appreciate to start this story by following the perspective of the Panji, and I also see how it fits in present day debates, which you clearly also connect to. So I was wondering, when you did your research in the past at Penanggungan or maybe also the other places, did you have that experience too, that you shifted perspective
and moved out of the art historian gaze and wondered, what does the object want, or something like that? Was it also then at the time a question? Yes, of course. Always was. Sorry, I feel touched, yeah. I always feel touched when I speak about Kendali Sodo and when I'm there and when I see the Panji statue. I actually once worshipped the statue and was kneeling in front of it. So for me, it's really, yeah, it is a sacral place, sacral statue. So I don't know if it's just my personal thing, but I know others, yeah, at least Kendali Sodo, many people now go there, yeah, photo, and I don't know if they feel something, but I know many people who went there or go there who also feel this is a sacred place. So please, once again, when you go there, do not only make rame, but also, yeah, take a while, some minutes to be silent and meditate, or yeah, just feel the place. I think there's a lot of feeling in it. Is that what you would like to know? Yeah, well, it's not. We can talk further on this, but yes, thank you. It's meaningful. Oke, baik. Terima kasih Bu Marika dan juga Bu Lydia atas presentasi dan jawaban-jawabannya. Berhubung waktunya sudah tiba di akhir, mungkin saya tidak akan memberikan kesimpulan, hanya mungkin saya sedikit, mungkin yang menyentuh untuk saya adalah, ya tadi Bu Kiki sudah menyebut dan Bu Marika sudah menyebut cara bertutur dari Bu Lydia ketika di awal, di mana kemudian kita diajak untuk seolah menjadi patung itu, membayangkan betapa tuanya Panji, betapa tuanya patung-patung di situ. Mereka melihat orang berlalu lalang di antara mereka, ada yang peduli, ada yang enggak, ada rasa sedih, mungkin dicuekin, ada perasaan senang ketika ada orang yang peduli, mungkin juga ada perasaan senang ketika ada orang yang menyapa, foto, dan sebaliknya. Dan mungkin sedikit tanggap, kalaulah memang ada perspektif dan cara dalam menghadapi merawat patung-patung tersebut, dan di awal kita sudah melihat ada banyak perilaku, banyak hal yang dilakukan, ada yang ngomong tentang energi dan sebagainya, dan di situ kita tadi tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Tapi juga pertanyaan yang juga menggelitik buat saya, apakah benar-benar mungkin ada cara-cara yang bisa membuat kita seolah-olah tahu apa yang patung itu inginkan? Apakah mungkin kita bisa, dalam tanda kutip, mungkin istilahnya berempati, berusaha menjadi patung tersebut dan memikirkan tanya-tanya reflektif dan kritis? Entah itu bisa atau tidak, mungkin bukan untuk dijawab. Atau kalaupun tidak bisa, siapa yang paling boleh merasa bisa mewakili apa yang patung itu inginkan? Dan kalaupun ada, atas dasar apa? Terima kasih untuk semua yang masih tetap bertahan di sini. Dan setelah ini mungkin ada sesi terakhir, refleksi dan kesimpulan dari Ibu Kiki. Sekali lagi terima kasih untuk Bu Lydia atas kehadirannya via Zoom di seberang sana, dan langsung kesempatan saya berikan kepada Ibu Kiki untuk memberikan kesimpulan terakhir. Terima kasih lagi ya atas kesempatan dan semoga ya ada guna. Terima kasih Lydia. Ya. Dan terima kasih semuanya. Tidak ada kesimpulan untuk hari ini karena ini bahasa di kali pertama dari 2 rangkaian simposium kita dalam 2 hari ini. Jadi saya mau berterima kasih saja kepada para narasumber, keynote, dan para hadirin yang sudah bertahan hingga sore hari. Kita akan bertemu besok di venue yang satunya lagi. Kita akan benar secara langsung melintasi Cekungan Bandung ke Sri Baduga Museum. Jadi kita akan bertemu besok pukul 9 di Museum Sri Baduga. Terima kasih, sampai besok.